Baiklah, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pembiayaan infrastruktur, yaitu implementasi sistem syariah dalam investasi jalan tol di Indonesia, studi kasus Cikampek, Palimanan. Dari saya, Toab Stoang, Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Yang pertama itu tentang realita pendanaan. APBN tidak cukup untuk menopang RPJMN, yaitu jaringan jalan tol memerlukan investasi masif untuk mempercepat konektivitas nasional. Kesenjangan pendanaan yang besar memaksa pemerintah mencari alternatif strategis. Kapasitas maksimal APBN terhadap kebutuhan infrastruktur nasional adalah sebesar 41%. Untuk solusi mutlaknya, partisipasi sektor swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang kita kenal dengan KPBU atau Public Private Partnership atau Triple P untuk transisi perspektif dari sekadar transaksi menjadi kemitraan. Untuk pinjaman konvensional, yang pertama itu berbasis bunga tetap, yang kedua uang dipandang sebagai komoditas yang diperjualbelikan, yang ketiga beban risiko pengembalian sepenuhnya di tangan debitur atau mengabaikan performa real proyek. Sedangkan untuk pembiayaan syariah berbasis profit and loss sharing bagi hasil dan aset nyata underlying aset. Yang kedua, bebas dari riba atau bunga, gahar, ketidakpastian akad, dan masyir. Yang ketiga, distribusi risiko yang berkeadilan antara pemilik modal, bank, dan pengelola usaha. Untuk proyek yang saya ambil yaitu Jalan Tol Cikampek Palimanan atau yang biasa kita sebut dengan Tol Cipali. Untuk panjang ruasnya sekitar 116,75 km bagian strategis Tol Trans Jawa. Untuk seksinya terbagi dalam 6 seksi konstruksi. Untuk investasi awalnya 10,825 triliun rupiah. Untuk masa konsesi 35 tahun mencakup persiapan, konstruksi, dan operasi. Untuk skala raksasa proyek ini memiliki risiko arus kas jangka panjang yang tinggi, menjadikannya kanvas pengujian ideal untuk ketangguhan sistem pembiayaan. Untuk pembiayaan syariah selaras dengan siklus hidup aset. Untuk fase pertama, masa konstruksi dari tahun 0 sampai 2,5 tahun. Untuk akadnya, murabahah wal istina atau mekanismenya pemesanan pembuatan infrastruktur dengan cicilan. Margin keuntungan bank dikategorikan sebagai project cost, bukan bunga selama konstruksi atau IDC seperti sistem konvensional. Untuk yang keduanya itu masa operasional, yaitu tahun 2,5 tahun sampai 35 tahun. Untuk akadnya itu musyarakah atau musnakisyah MMQ. Untuk mekanismenya kepemilikan bersama. Untuk selanjutnya bukti kuantitatif komparasi kelayakan finansial. Untuk parameternya biaya investasi total metode syariah itu sebesar 12,341 triliun rupiah. Untuk metode konvensional 12,502 triliun rupiah. Untuk NPV atau net present value sebesar 3,609 triliun rupiah. Untuk konvensionalnya 2,188 triliun rupiah. Untuk internal rate of return-nya sebesar 22,99%, sedangkan untuk yang konvensionalnya sebesar 22,15%. Untuk payback periodnya itu untuk metode syariah sendiri selama 17 tahun, 36 bulan. Untuk metode konvensionalnya 19 tahun, 5 bulan. Yang sering bertanya itu mengapa syariah unggul? Untuk asumsi margin rasional sebesar 13,69% saat konstruksi dan 13,44% saat operasi. Terbukti jauh lebih efisien dibandingkan beban bunga bank
konvensional sebesar 15%. Untuk analisis pokok yaitu keunggulan mekanisme berbagi riba. Untuk skenario risikonya itu penurunan volume lalu lintas drastis yang bukan disebabkan kelalaian pengelola, badan usaha jalan tol atau BUJT. Untuk respon konvensional sendiri, bank tetap menuntut pengambilan tetap, risiko kebangkrutan BUJT tinggi. Sedangkan untuk respon syariah sendiri, bank sebagai pemilik modal ikut menanggung beban proporsional sesuai porsi modal. Untuk take away-nya itu, sistem risk sharing memberikan napas operasional bagi BUJT, memastikan proyek infrastruktur esensial tetap bertahan melewati krisis tak terduga. Untuk bab selanjutnya yaitu uji ketahanan atau stress test untuk sensitivitas proyek. Untuk parameter satunya itu kenaikan biaya OM. Untuk kondisi normalnya O dan M dipatok 15% dari pendapatan tol. Untuk hasil uji sangat tangguh meski biaya O dan M membengkak, IRR syariah tetap kokoh di angka 22,12%. Untuk parameter keduanya itu penurunan pendapatan. Pemicunya itu yaitu perubahan master plan jaringan jalan raya atau anjloknya traffic. Untuk hasil uji kritis, jika pendapatan turun hingga 50%, proyek menjadi tidak layak atau NPV berubah negatif. Akurasi prediksi traffic adalah urat nadi kelayakan proyek. Untuk selanjutnya hambatan dan risiko implementasi. Yang pertama itu kesenjangan regulasi tenor. Batas pembiayaan perbankan syariah saat ini maksimalnya itu 12 tahun. Tidak sinkron dengan realita masa konsesi jalan tol yang mencapai 35 tahun. Untuk kapasitas mitigasi lembaga keuangan, karena bank menanggung risiko real, bank syariah dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap teknis sipil dan mitigasi bahaya O dan M. Untuk kompleksitas strukturisasi, mekanisme R-market masih sangat bergantung pada APBN, belum terhubung langsung dengan arus kas real, butuh transisi menuju pure project finance. Untuk terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Untuk skema musyarakah mustanakisah membuktikan bahwa sistem syariah tidak hanya lebih adil dan transparan, tetapi secara kuantitatif lebih kompetitif dan tangguh dibandingkan pembiayaan konvensional dalam investasi jalan tol raksasa. Untuk revisi regulasinya, sinkronisasi aturan batas waktu atau tenor perbankan syariah untuk mengakomodasi siklus hidup infrastruktur yaitu lebih dari 12 tahun. Untuk inovasi instrumen, perluasan pemanfaatan sukuk berbasis proyek untuk mendemokratisasi partisipasi publik dalam pendanaan tol Indonesia. Baik, sekian presentasi tugas pembiayaan infrastruktur dari saya, Tohab Tohang. Terima kasih.